Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali. Fasal yang menjelaskan tentang niat. Jadi kebanyakan kitab yang menjelaskan tentang ilmu akhlak itu bab pertama kebanyakan membahas tentang niat. Bagimu wahai saudaraku, yakni saudara sesama muslim, hendaklah untuk memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat. Jadi dari awal niatnya punya kerentek, amal baiknya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya amal baik saja, tapi amal yang mengandung mubah seperti makan dan lain sebagainya, itu kalau andaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan mengkoreksi niatnya. Jadi jangan sampai niatnya itu tercampur dengan hal-hal yang buruk, seperti niatnya ingin melakukan suatu amal baik, tapi dalam niatnya tersebut itu juga ada unsur untuk maksiat, misalkan ingin cari perhatian wanita, itu tidak diperkenankan. Dan memikirkan dalam niatnya, jadi dipikir-pikirkan dulu tentang niatnya, terus kemudian dampak dari amal tersebut sebelum melakukan suatu amal perbuatan. Jadi di sini yang dimaksud amal baik. Fa innaha asasul amali. Karena niat itu merupakan suatu fondasinya amal. Sama halnya seperti bangunan. Kalau andaikan bangunan itu nggak ada fondasinya, maka tidak akan bisa berdiri. Dan kalau andaikan niatnya itu jelek, maka seakan-akan kayak fondasinya itu jelek, maka nanti bangunannya akan mudah roboh. Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qabahan wa sihatan wa fasadan. Amal itu mengikuti pada niat, baiknya dan buruknya niat itu berpengaruh pada amal. Meskipun toh amal yang dikerjakan itu amal baik, misalkan seperti sedekah, tapi dalam hatinya ada kerentek ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, maka bisa jadi amal baik tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi suatu amal yang buruk, yakni berupa riya, sah dan juga rusaknya suatu amal. Jadi kalau sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridho terhadap amal tersebut, itu juga tergantung dari niatnya. Dan amalan tersebut juga bisa rusak karena niat. Jadi dalam artian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun toh amal yang dilakukan itu sangat banyak sekali, sholat 1000 rakaat, tapi kalau andaikan niatnya itu jelek, maka amalan tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari apa yang diniatkannya, dan setiap seseorang itu tergantung apa yang dia niati. Ini menjadi suatu dalil pokok, dasar daripada niat tersebut. Fa'alaika alla taqula qawlan wala ta'mala amalan wala ta'zama ala amrin illa. Maka bagimu wahai saudaraku, janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan dan mengamalkan suatu amalan dan juga hendak melakukan suatu perkara tanpa didasari dengan niat, yakni niat yang
baik. Wa takunu niyatuka bidzalika taqarrubi ila Allahi wa ibtigha'i tsawabi. Dan niat kalian semua itu hendaklah tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dicampur dengan hal lain, yaitu mendekatkan diri dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuannya. Jadi kalau andaikan ada tujuan lain, itu mungkin bisa jadi akan merusak suatu amal perbuatan. Alladzi rattabahu subhanahu alal amril manwi min babil minnati wal fadli. Yang mana hal tersebut, suatu niat, yaitu merupakan suatu urutan dan juga ini masih ada cakupannya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.